Halo sayang. Gak perlu takut. Kamu gak perlu takut gak ada kesempatan. Kamu gak perlu takut kalau hidup kamu itu gak ada peluang lagi setelah dia menghancurkan hidupmu. Ya, hari esok itu selalu hadir. Hari esok itu selalu datang. Ya, hari esok selalu datang walaupun dengan versi yang beda, bukan versi yang beda ya, dengan momen yang beda gitu ya. Jadi di sini tuh kamu nggak perlu takut dengan kegelapan, nggak perlu takut saat ditinggalkan, nggak perlu takut, ya. Ada sesuatu yang bercahaya dalam diri kamu, ya. Ada sesuatu yang bercahaya di dalam kegelapan. Jangan pernah takut dalam kegelapan, jangan pernah takut dalam kesendirian, jangan pernah takut saat kamu dihancurkan. Ada cahaya, ada pertolongan, ada tangan-tangan malaikat yang selalu ada untuk kamu. Ya. Jadi di sini kalau kamu merasa sendirian dan ketakutan karena dia meninggalkan kamu, ya hidup kamu akan begini-begini aja gitu. Ya, justru kamu gak akan pernah bisa merasakan hal-hal yang baik dalam hidup kamu. Oke? Ada cahaya yang bersinar dari dalam diri kamu, adalah ketulusan kamu, cintamu, kasih sayangmu. Meskipun orang yang kamu berikan kasih sayang gak menerimanya dengan baik, gak apa-apa, ya. Jadi kamu gak perlu takut dalam kegelapan kamu, karena cintamu cahaya bagi hidupmu, ya. Dan selalu ada untuk kamu. Kalau kamu bisa menerima, ya, cinta yang sesungguhnya. Karena mencintai itu gak harus dia ada di dalam diri kamu. Ketika kamu masih memiliki cinta, artinya kamu ada cahaya, ada keterangan, ada kekuatan dalam hidup kamu. Begitu, ya. Jadi kalau cinta kamu terhadap seseorang dan orang itu pergi dalam hidup kamu, lalu kamu merasa terpuruk, terus merasa sakit hati, merasa sendirian, dan kamu ngerasa kayak gelap banget hidup kamu, itu bukan cinta, ya. Karena cinta itu akan menerangi hidup kamu. Ada dia ataupun tidak ada dia. Jadi di sini kamu nggak perlu takut, ya, begitu. Dan juga di sini aku ngelihat ya, kalau emang kamu cinta sama seseorang atau sayang terhadap seseorang, ya ekspresikan. Jangan hanya kamu mengekspresikan rasa cintamu kalau ada orangnya saja, terus orangnya nggak ada lalu kamu menderita. Itu bukan cinta, itu kebodohan, ya. Jangan cuma cinta sama orang, kamu tunjukkan kebaikanmu terhadap orang itu, kasih sayangmu terhadap orang itu, lalu orang itu gak ada, kamu langsung hancurkan diri kamu dengan terpuruk, gak semangat. Itu bukan cinta. Cinta itu gak egois, ya. Kita harus adil, harus fair sama diri kita juga. Ketika kita mencintai seseorang lalu orang itu gak ada, ya kamu harus cinta juga, kamu harus bahagia juga saat orang itu gak ada. Memang gak gampang hal ini kamu hadapi, memang gak mudah, ya, gak mudah dijalanin. Tapi paling enggak kita harus memang punya hati, ya, punya hati. Oh iya, aku tuh cinta sama itu orang. Kalau memang orang itu gak ada untuk aku, ya udah, aku sedih, sakit, ya sudah, cukup 1 hari, 2 hari, 3 hari aja. Jangan berlarut-larut, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu apa? Itu bukan cinta, itu sayang, iblis. Iblis yang menyamar jadi cinta. Ya, banyak sekali iblis yang menyamar, ya. Menyamar dalam kebahagiaan tapi ternyata bukan. Kalau cinta yang sesungguhnya, ketika kamu mencintai seseorang, ya, dan orang itu tidak ada, kamu akan tetap bahagia. Sedih itu hal wajar, manusiawi. Jadi di sini kamu harus ekspresikan kebahagiaan kamu untuk diri kamu. Bukan hanya untuk orang lain saja, bukan hanya untuk orang yang kamu cintai saja, tapi juga untuk diri kamu juga. Kamu harus ekspresikan itu yang pernah kamu berikan ke orang itu. Kenapa ketika orang yang kamu cintai tidak ada, lalu kamu gak mengekspresikan kebahagiaanmu itu? Malah kamu hancurkan hidup kamu dengan kamu mengambil jalan yang berbelok,
ya, entah pergi ke mana yang, ya pokoknya begitulah, sesuatu yang memang gak bagus untuk hidup kamu, malah merusak. Ya, banyak dari kalian dihabiskan untuk judi, ya, untuk narkoboy, dugem segala macam. Janganlah, itu kan menghancurkan. Ya, jadi tolong, bagaimana caramu mengasihi atau menyayangi seseorang waktu itu orang itu ada di samping kamu? Ekspresikan itu untuk diri kamu juga, begitu ya. Karena aku ngeliat di sini ya, ketika rasa cintamu timbul dan ada rasa sayangmu, hanya ada seseorang itu di saat dia ada di samping kamu, itu bukan cinta yang sesungguhnya. Ya, itu cinta yang sangat egois. Ya, kasihan kamunya. Oke. Dan aku juga melihat di sini, jadikan cinta kamu sesuatu yang luar biasa dan gak terlupakan di dalam hidup kamu. Begitu. Dan biarkan cinta kamu menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi jangan sampai ketika kamu cinta sama orang, lalu orang itu menyakiti kamu, lalu kamu sakit hati, mau bunuh diri, nangis berlebihan. Kita gak ngelarang kamu nangis. Ya, saya juga pernah kok nangis. Saya juga pernah marah. Saya juga pernah emosi. Saya juga pernah ada rasa gak terima. Tapi, come on, jangan lama-lama. Ya, jadikanlah cinta dalam diri kamu tuh yang memang bisa dibuat panutan orang. Oh iya ya, itu orang walaupun disakitin, tapi tetap dia bisa bahagia ya. Dia tetap masih bisa bangkit, dia tetap masih bisa normal ya, walaupun itu dengan proses gitu loh. Tapi nggak semua orang bisa ngejalanin semuanya, karena banyak orang mencintai seseorang akan menunjukkan kebaikan, menunjukkan kebahagiaan di saat orang yang dicintai itu ada di sampingmu. Dan ketika itu orang pergi, gimana tuh? Ya sekarang ini yang kamu tunjukkan pada diri kamu, ya. Paling enggak, belajarlah dari segala hal yang pernah kamu hadapi, yang pernah kamu jalanin di kehidupan kamu. Begitu. Jangan sampai cinta di hatimu membunuh dirimu sendiri. Jangan sampai rasa sakit hatimu membunuh karaktermu. Jangan sampai, ya, jangan sampai ketulusan kamu berubah menjadi dendam amarah. Ya, kenapa aku bilang seperti itu? Karena banyak dari kamu yang bilangnya tulus tapi ternyata apa? Gak terima. Kalau tulus tuh gak ada rasa gak terima. Ya. Dan juga di sini ada sebuah pertemuan antara kamu dan seseorang. Seseorang ini bisa dikatakan seseorang yang bisa melengkapi hatimu. Bisa jadi ini orang adalah seseorang yang menjadi jodohmu. Ya, aku melihat di sini, ketika kamu nanti dipertemukan dengan seseorang ini, kamu harus bisa terima dengan segala kekurangan dan kelebihan dia. Yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Karena ketika kamu dipertemukan dengan seseorang yang seperti ini, aku ngelihatnya, kamu harus mau menari, bernyanyi bersama. Istilah kata susah, senang, suka, duka berdua. Dan harus saling terbuka. Nah, kalau misalkan kamu dipertemukan dengan orang ini, ya, yang bisa memberikan sebuah kenyamanan dalam hidup kamu, terus kamunya ada yang masih trauma, ya siap-siap untuk kamu sakit hati, ya. Dan terakhir di sini, biarkan bintang-bintang menjadi pertunjukanmu dalam mencari cinta. Percayalah pada takdir dan ikuti hatimu, ya. Dengarkan suara hatimu. Mau 100 atau 1000 orang atau berapa orang kamu ketemu sama orang, kalau hatimu belum tersentuh atau belum klik, halnya cuma suka doang, berarti dia bukan takdirmu. Kamu akan dipertemukan dengan takdir yang sesungguhnya. Hati, jiwa, dan pikiran kamu akan tertuju ke orang itu. Ya, kalau sekarang kan belum, ya.
Oke.